Indonesia menjalani Ramadan dan Idul Fitri tahun ini di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Terkait hal ini, MUI merilis fatwa nomor 20 tahun 2020 yang salah satu isinya pembolehan sholat Idul Fitri di rumah dan cara berjamaah atau sendiri. Sholat Id di rumah berjamaah dianjurkan tetap menggunakan khutbah Idul Fitri. Mengerjakan sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah untuk setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak. Sholat ini dapat dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Dengan catatan, disunahkan untuk dilakukan berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, atau tempat yang lain. Dalam situasi pandemi COVID-19, terdapat fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi. Dalam fatwa ini terdapat dua wilayah tempat umat Islam diizinkan mengerjakan sholat Id dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, atau musola. Wilayah pertama adalah wilayah yang berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat tanggal 1 Syawal tahun 1441 Hijriah. Pembolehan sholat Id berjamaah secara berkerumun atau banyak orang ini ditandai dengan angka penularan COVID-19 menunjukkan kecenderungan menurun. Selain itu, pembolehan ini didasarkan atas kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Wilayah kedua adalah wilayah yang berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan. Sebagai contoh, kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang. Namun, jika ada kaum muslimin yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah secara anggota keluarga atau secara sendiri munfarid. Majelis Ulama Indonesia menyebutkan pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Salah satunya dengan memperpendek bacaan sholat dan mempersingkat pelaksanaan khutbah. Aturan sholat Idul Fitri berjamaah di rumah. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di rumah, terdapat dua aturan penting. Yang pertama, jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang sebagai imam dan 3 orang sebagai makmum. Kemudian, jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan sholat berjamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan tanpa khutbah. Jika kemudian ada anggota keluarga yang bisa menyampaikan khutbah, maka terdapat tata cara khusus. Pada dasarnya, khutbah Id hukumnya sunnah yang menyempurnakan sholat Id. Khutbah ini dilaksanakan dengan 2 khutbah. Khotib menyampaikan pesan dengan berdiri, di antara kedua khutbah dipisahkan dengan duduk sejenak. Khutbah Idul Fitri posisinya berkebalikan dengan khutbah Jumat, yaitu dilakukan setelah sholat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi, Abu Bakar, dan Umar menunaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara khutbah sholat Idul Fitri di rumah. Tata cara khutbah sholat Idul Fitri di rumah ada sebagian berikut. Khutbah pertama dilakukan dengan urutan: 1. Membaca takbir 9 kali. 2. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. 3. Membaca sholawat Nabi, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
4. Berwasiat tentang takwa. Dan 5. Membaca ayat Al-Quran. Khutbah kedua dilakukan dengan urutan: 1. Membaca takbir sebanyak 7 kali. 2. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. 3. Membaca sholawat Nabi, antara lain membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4. Berwasiat tentang takwa. 5. Mendoakan kaum muslim. Demikianlah tata cara khutbah Idul Fitri